Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya mari sama-sama kita buka dengan menghafalkan doa yang akan dipimpin oleh Dayat Usman. Silakan teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Dan semua telah membimbing doa kita pada pembelajaran hari ini. Langkah berikut, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan mendaftar hadir terlebih dahulu dari Presiden Subagio, Rifani Mamonto, Margina Pebela, Safira Membantu, Nisa, Hidayat, hadir, dan Raihan hadir, Pak. Oke. Yang lain itu yang tidak hadir ya? Iya, Bapak. Lanjut, sebelum masuk pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai ada tiga tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu kita mampu menjelaskan pengertian etika bergaul dalam Islam, dan yang kedua kita akan mengidentifikasi macam-macam etika bergaul dalam Islam, dan yang ketiga kita akan menganalisis pentingnya etika bergaul dalam Islam. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu dari poin pertama. Tujuan pertama yakni tentang etika. Etika bergaul. Pengertian etika bergaul dalam Islam yaitu etika bergaul adalah mengajarkan kita tata cara bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat atau orang lain, itu bisa berinteraksi dengan baik. Nah, adapun dalam ajaran Islam itu menganjurkan kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang bisa menimbulkan atau mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia, termasuk sopan santun, terus berakhlak mulia, dan juga tutur kata yang baik. Nah, itu termasuk dalam etika bergaul dalam Islam sendiri. Sehingga ketika kita mencerminkan seorang muslim yang baik atau yang berakhlak mulia, kita mampu menimbulkan nilai-nilai yang baik. Nah, sehingga ketika kita memunculkan akhlak mulia dari seorang muslim itu tanpa kita sadari, maka kita akan memunculkan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. Termasuk kita menghormati orang yang tua, menghormati orang yang lebih muda, ataupun kita menghormati orang yang kita, atau kita bisa menghormati lawan jenis kita. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Itu tadi pengertian etika bergaul. Lanjut kita pada macam-macam etika bergaul itu sendiri. Nah, adik-adik, etika bergaul dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus bisa bergaul dengan baik dengan orang tua, atau kita bisa menghormati orang tua. Dan yang kedua, kita bisa berkomunikasi dengan teman sebaya dengan baik. Dan yang ketiga, kita bisa lebih memaksimalkan interaksi kita dengan baik dengan orang yang lebih muda dari kita, atau adik kita dan sepupu
kita. Dan yang keempat yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis dengan cara yang sopan. Nah, yang pertama soal bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, yang pertama itu kita harus menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua atau orang tua kita. Dan yang kedua tidak memotong pembicaraan ketika orang tua lagi berbicara dengan orang lain. Dan yang ketiga itu kita bisa memberi tempat duduk dan mendahulukan mereka untuk duduk terlebih dahulu. Nah, itu yang poin pertama terkait dengan kita menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua. Dan yang kedua adalah teman sebaya. Nah, teman sebaya itu bagaimana? Teman sebaya itu kita saling menghargai dan tidak saling merendahkan. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan teman seumuran kita, maka kita harus saling menghargai dan saling jangan saling merendahkan satu sama lain. Itu saling menjatuhkan. Nah, yang kedua itu kita harus berlaku adil dan jujur sehingga kita bisa diterima di kalangan teman-teman yang seumuran kita ketika kita berperilaku jujur ataupun adil dalam pertemanan. Dan yang terakhir itu kita harus menjalin ukhuwah dan kerjasama. Ukhuwah itu ikatan. Nah, begitu. Nah, lanjut. Yang poin ketiga adalah bagaimana kita bisa berinteraksi atau bergaul dengan anak yang lebih muda dari kita. Nah, maka kita harus menyayangi dan membimbing mereka karena mereka ini adalah penerus-penerus dari generasi-generasi kita nantinya. Dan selanjutnya kita bisa menjadi contoh yang baik. Artinya apa? Kita bisa menimbulkan contoh-contoh yang baik kepada adik-adik kita agar mereka pun bisa melihat kita dan bisa meniru hal-hal yang baik dari apa yang kita contohkan kepada mereka. Nah, yang terakhir yaitu tidak membentak atau menghardik adik atau saudara atau umur anak yang di bawah dari kita. Itu tidak boleh. Itu yang sangat dilarang oleh agama kita. Nah, yang keempat, poin yang keempat yakni bagaimana kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan lawan jenis atau bergaul dengan lawan jenis. Nah, maka kita perlu batasan di sini. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita bertemu dengan lawan jenis, maka kita harus menundukkan pandangan kita. Jangan kita melihat dengan mata yang secara nafsu kita. Jangan seperti itu. Maka dianjurkan di dalam Islam ketika kita berhadapan dengan orang yang atau lawan jenis, maka kita perlu menundukkan pandangan kita. Artinya apa? Kita menghargai mereka sebagai perempuan atau sebagai wanita. Nah, dan berikut adalah bagaimana kita bisa menghargai mereka, yakni kita harus menghindari khalwat dan menjaga batas-batas syar'i. Artinya apa? Kita tidak bisa menyentuh mereka dengan ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati begitu. Artinya jangan sampai kita berpegangan tangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran agama kita, dalam ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah ketika kita berinteraksi, maka secukupnya saja untuk berinteraksi dalam hal yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa, berbuat maksiat di dalam maksiat. Nah, yang terakhir terkait apa yang kita bahas hari ini, yaitu etika bergaul dalam Islam, maka perlu kita pelajari. Kenapa penting untuk kita pelajari? Kenapa? Karena ada 4.
yang akan kita dapati dari ketika kita mempelajari etika bergaul dalam Islam ini. Yang pertama adalah ketika kita paham terkait etika bergaul ini, maka kita bisa mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Dan yang kedua adalah kita bisa menjaga diri dari dosa akibat pergaulan yang buruk. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang dicintai Allah dan manusia. Dan yang terakhir adalah yang keempat, membangun citra positif pribadi muslim di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita untuk mempelajari dan mendalami etika bergaul ini agar nantinya adik-adik terjun langsung berhadapan dengan teman atau orang tua atau adik atau lawan jenis. Kita harus aplikasikan atau kita harus praktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena itu tadi penting untuk kita jalankan atau kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga diri kita dan menjaga pandangan masyarakat terhadap kita sebagai seorang muslim. Nah, langsung pada kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, yakni etika bergaul dalam Islam ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini paham? Oleh sebab itu, dengan menerapkan etika bergaul yang baik, seorang muslim akan menjadi pribadi yang beradab, berbijak, dan terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak mengajak, ayo kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita dalam sehari-hari untuk menjaga citra masyarakat terhadap kita sebagai seorang muslim dan citra kita sebagai pribadi yang terlihat positif di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan orang tua yang lebih tua ataupun teman sebaya, atau bisa jadi adik kita yang akan menerus generasi ini. Dan yang paling penting adalah kita harus menjaga jarak dan menjaga wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ada di luar sana dengan cara kita menjaga pandangan kita dan menjaga tindakan kita terhadap mereka yang ada di luar sana. Sekian pembelajaran kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak ingin sebelum kita tutup pembelajaran kita, baiknya mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IN Manado hadir sebagai perguruan tinggi Islam negeri di Sulawesi Utara dengan akreditasi unggul yang memadukan